tengah kawasan Puncak Bogor, berdiri satu tempat yang menawarkan pengalaman liburan berbeda. Bukan cuma sekedar tempat wisata biasa, Cigua Wisata hadir membawa suasana baru, gabungan antara hiburan, konservasi, dan kreativitas manusia. Awalnya, Cigua hanyalah sebuah villa keluarga, tempat untuk berkumpul, beristirahat, menikmati udara puncak. Namun, sang pemilik mempunyai visi lebih besar. Tempat ini akhirnya dikembangkan menjadi ruang konservasi, hiburan, sekaligus wisata keluarga. Sebuah tempat yang mengajak kita refreshing, sekaligus peduli pada lingkungan. Halo, nama saya Yan Rusdiana. Di Cigua Wisata, saya berperan sebagai konten spesialis. Untuk konsep awalnya sebenarnya Cigua itu berawal dari villa keluarga, Mbak. Villa keluarga, terutama untuk kontennya sendiri yaitu Ibu Yosefina. Dan akhirnya Ibu Yosefina ini ngedevelop tempat ini jadi tempat yang konservatif gitu buat taman hiburan, buat tempat wisata, dan juga buat penghijauan kembali gitu kan di area Cihanjawa di sini kan. Untuk penginapan, Cigua mengusung konsep yang unik dan menarik. Ada villa bergaya Santorini dengan dominasi warna putih dan biru, membawa nuansa Eropa Timur langsung ke Bogor. Buat yang cari pengalaman menginap berbeda dari biasanya, ada juga Cave Hotel, penginapan berkonsep gua modern yang memanfaatkan area tebing alami di Cigua. Kalau untuk konsep dari penginapannya sendiri yang bisa kita lihat di samping kita itu ada Santorini. Bangunannya itu mengadaptasi dari bangunan yang ada di Eropa Timur ya, which is itu Santorini. Dan untuk hotel sendiri karena tempatnya di tebing, karena di sini konturnya nggak rata, nah makanya dibikinlah gitu kan konsep untuk hotel ini. Ikon utama di Cigua adalah kolam mata airnya. Kolam ini dikenal sebagai yang terluas di kawasan puncak dan airnya langsung dari sumber mata air alami. Sensasi berenang di sini nggak cuma menyegarkan, tapi juga bikin pikiran lebih tenang. Dengan harga tiket yang masih terjangkau, semua orang bisa merasakan pengalaman istimewa ini. Tentu yang pertama itu ya karena dari mata air langsung gitu kan, dan yang paling luas Mbak gitu kan di antara kolam renang yang ada di daerah puncak gitu. Terus untuk tarifnya juga terhitung masih affordable lah dibanding tempat renang yang lain. Untuk wahana yang diminati sendiri di Cigua itu adalah kolam renang, itu yang paling utama Mbak, karena seperti yang saya bilang tadi, untuk kolam renangnya sendiri terdiri langsung dari mata airnya langsung dan terluas juga di puncak. Sedangkan untuk wahana lainnya ada green go-kart, karena bisa memberikan customer semacam adrenalin gitu Mbak, karena kan langsung pakai gravitasi ya ke bawah turun gitu kan, terus panjang juga gitu kan treknya gitu. Terus ada kursi sultan juga, itu yang paling favorit biasanya itu buat ibu-ibu atau kakak-kakak yang udah di atas 40 tahun. Nah, untuk wahana paling diminati di sini adalah kolam renang. Di sini terdapat beberapa area kolam renang yang dilengkapi dengan waterboom. Terdapat area kolam untuk anak-anak hingga orang dewasa. Tepat di sebelah area kolam renang, terdapat Goa Cigua, spot keren buat yang suka eksplorasi foto-foto atau sekedar berjalan santai. Goanya memang buatan, namun tetap seru untuk jadi spot konten atau tempat ngadem. Selain itu, buat yang suka petualangan, ada juga camping ground. Kamu bisa bawa tenda sendiri atau sewa perlengkapan untuk bermalam di udara puncak yang sejuk, sambil menikmati suasana malam di Cigua. Buat yang mau lebih nyaman, Cigua juga menyediakan villa-villa cantik yang bisa disewa. Semua villa didesain homey, cocok buat liburan bareng keluarga atau teman-teman. Kalau kalian lapar setelah berenang atau jalan-jalan, tenang aja. Di area Cigua juga sudah ada restoran yang menyediakan beragam menu lezat, mulai dari makanan berat sampai cemilan ringan. Selain berenang dan camping, Cigua juga punya wahana seru lainnya. Ada green go-kart, wahana luncur berbasis gravitasi sepanjang hampir 300 meter, yang bikin adrenalin naik tapi tetap fun. Ada juga kursi sultan, spot foto yang wajib dicoba buat yang doyan konten media sosial.
Oke, untuk anak edukatif sebenarnya banyak ya Kak. Salah satunya kita punya garden rabbit ya gitu, di mana anak-anak dibiarkan untuk dibiarkan mengenal gitu kan, mengenal, berinteraksi, juga memberi makan kelinci gitu. Biasanya untuk pakannya sendiri kami ya ada gitu kan, kami siapkan yaitu wortel atau bisa rumput lain, tapi selain kangkung ya, karena kangkung itu katanya tidak bagus buat pencernaan gitu. Terus yang paling penting karena di sini kelincinya jinak-jinak gitu, jadi interaksi sama anak-anaknya juga nggak jinak gitu, nggak galak gitu, kelincinya juga, dan bagus-bagus, lucu-lucu kelincinya. Untuk yang membawa anak kecil, Cigua juga punya garden rabbit. Di sini anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci jinak, memberi makan, dan belajar mengenal hewan dengan cara yang menyenangkan dan aman. Nah, nggak lupa juga, tepat di sebelah garden rabbit, terdapat peternakan kambing dan juga aviari yang bisa dijadikan sebagai tempat edukasi anak-anak. Dari awal berdiri, Cigua sudah berkomitmen menjaga kebersihan dan kelestarian. Mereka menerapkan konsep reuse, recycle. Sampah dipilah-pilah dan sebagian bahkan diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman di area ini. Di banyak titik, pengunjung juga diingatkan untuk menjaga kebersihan, terutama di area kolam renang. Untuk regulasi tersebut sebenarnya kami lebih mengedepankan kayak bikin biasanya yang paling banyak itu kami bikin semacam baliho atau papan-papan pemberitahuan di sepanjang titik gitu kan, biar si customer itu paham gitu kan. Kayak seperti contoh nih untuk kolam renang gitu kan, kita tidak dianjurkan untuk bawa makanan atau makan di luar di area kolam renang gitu kan, karena untuk kebersihan juga kan Mbak, takutnya kan ada sisa makanan atau apa yang jatuh ke kolam dan itu bisa mencemari airnya sendiri gitu. Makanya kita concern banget di situ gitu kan. Dan untuk sampah sendiri gitu kan, dari awalnya berdiri Cigua gitu, kita sudah bukan kepikiran, tapi lebih kayak mengedepankan kayak yang namanya reuse, reduce, dan recycle gitu kan. Jadi memilah dan memilih sampah-sampah mana aja yang bisa digunakan kembali atau setidaknya yang bisa diolah menjadi pupuk kompos. Biasanya kan dari pohon-pohon yang dari daun-daun yang udah jatuh tuh dari pohon, biasanya kita bikin pupuk kompos dan kita jadiin pupuk lagi buat perkebunan organik kami. Kalau untuk tiket wisata per bulan Mei nanti gitu kan, khusus untuk bulan Mei nanti untuk tiket masuk itu mulai dari 25.000 Kak, 25.000 gitu kan, sudah termasuk akses wisata pakai shuttle gratis, terus foto-foto gitu kan keliling gitu, dan berendam juga nanti di mini waterfall gitu. Dan untuk penginapannya sendiri kita range-nya itu mulai dari 400K untuk harga weekday dan 500K untuk harga weekend. Semua pengalaman ini bisa kamu dapatkan dengan tiket masuk hanya 25.000 di hari biasa dan 30.000 saat akhir pekan. Tiket ini sudah termasuk shuttle gratis untuk berkeliling area Cigua. Kalau mau menginap, harga penginapan mulai dari 400.000 sampai 500.000 per malam. Semua fasilitas ini dihadirkan supaya pengunjung bisa menikmati liburan tanpa ribet. Cigua Wisata terus berusaha berkembang tanpa melupakan misi utamanya, menjaga hijau, menjaga bumi. Semoga ke depan Cigua tetap maju, tetap jaya, dan tetap jadi ruang hijau bagi siapa saja yang ingin liburan sambil peduli alam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.